Bawaslu. Kebetulan di sini ada komisioner pemilu. Kamu komisioner Bawaslu, Bapak Agung. Nah, dan dengan satu lembaga ya swadaya masyarakat LSM Lira dengan Pak Kasan di sini. Ya. Hari ini kita bahas adalah keterkaitannya, bahwasanya ada samar-samar nih di wilayah Sidoarjo nih. Satu produk yang dimanfaatkan oleh orang-orang untuk pemenangan beliaunya. Ini keterkaitan itu mohon izin saya dengan Pak Komisioner Pak Agung bisa memberikan tanggapannya. Monggo Pak Agung. Iya. Ya memang lagi ada yang sedikit lagi rame di Sidoarjo, yaitu salah satu program dari pemerintah daerah yang diindikasikan itu digunakan menyalai untuk kegiatan politik di 2024. Memang ini yang terdengar rame hari ini, makanya ini juga kita lagi melakukan identifikasi terkait persoalan-persoalan itu, sehingga ada beberapa hal nanti yang akan kita ambil sikap, baik itu pihak-pihak mana yang akan kita mintai informasi, termasuk pihak-pihak pemerintah siapa saja yang akan kita minta informasi. Hari ini masih terkait dugaan-dugaan ya Pak? Belum ada bukti-bukti otentik atau bagaimana Pak? Ya kalau di media yang hari ini tuh rame itu memang diperlihatkan adanya beberapa dokumen-dokumennya itu, tapi dokumen-dokumen itu kan memang belum masuk di kamar kami, sehingga ini kan kita hari ini lagi mengelola itu apakah problem ini bisa kita tarik sebagai informasi awal sehingga kita lakukan penelusuran lebih lanjut atau tidak, sambil kita juga mencari dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh warga Sidoarjo. Terkait dengan hal ini, LSM Lira nih sebagai ikut pemantau juga nih di pemilu 2024, tanggapannya bagaimana Pak Kasan? LSM Lira ini ikut berperan aktif dengan Bawaslu terkait dengan tim pemantau. Terkait itu kan program pemerintah yang memang didasar dari Perpu nomor 26 tahun 2022. Artinya apa? Itu kan ada pemanfaatan bagi teman-teman partai yang mencalonkan lagi itu sebagai bagaimana menarik daripada masyarakat itu. Padahal itu kan program pemerintah yang memang sangat luar biasa untuk masyarakat, menarik ekonomi keluarga itu. Di salah satu ini kan kami sebagai sebenarnya juga tim memantau apakah kami nanti secara data fakta kami melaporkan ke Bawaslu, nanti kita koordinasikan lagi dengan Bawaslu terkait dengan teman-teman itu. Yang penting dari LSM Lira ini bukti, fakta, dan memang data itu yang kuat. Setelah itu baru kita secara resmi melaporkan kepada Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tahun 2024. Itu Mas, dari LSM Lira itu yang memang harus kita kaji lagi. Ya. Sampai dengan hari ini Pak, yang dilakukan LSM Lira terkait dengan apakah sebelum itu Pak, nama programnya ini Pak boleh Pak ya, nggak ada masalah Pak di dalam kegiatan ini ya. Artinya kurma ini kan untuk masyarakat atau iya kan, tapi isu-isu yang berkembang mulai dari beberapa bulan yang lalu semakin lama semakin memanas ya Pak, apalagi di Sidoarjo ini kentang ke Sumet titik sudah kan gitu ya Pak. Ini kan peserta LSM sebagai pengawas, Bawaslu juga sebagai pengawas, apalagi ini kan masyarakat itu sudah pinter Pak. Cuma saluran-salurannya yang bisa menyalurkan kayaknya LSM nih. Ya kan? Lira sendiri kalau ada mendapat aduan gini, teknisnya bagaimana nih Pak? Harusnya Pak Lira sendiri yang notabene usul coding bahasa Indonesia nih harusnya sudah bertindak lebih awal ya Pak ya daripada Bawaslu-nya. Moga Pak kata secara kejujuran sebenarnya akan kajian data fakta dan kajian setelah itu memang terbukti memang benar-benar ada pelanggaran di sini
disalahgunakan ya penyalahgunaan terkait program yang menurut saya luar biasa untuk kepentingan masyarakat. Pak Agung gimana Pak? Kami dari LSM sendiri nih Pak Agung. Memang LSM Lira ini mitra kerja kami, karena LSM Lira ini sudah terregister secara nasional sebagai tempat pemilu yang resmi untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Hari ini memang kita lagi proses kembali untuk melakukan pengumpulan data-data atau pengumpulan informasi yang ada di publik, karena kita juga akan memilah lagi sesuai dengan kewenangan yang ada di bawah. Kewenangan yang ada di bawah itu ketika melakukan identifikasi pelanggaran, itu kan pelanggaran yang menyangkut apakah ini juga pelanggaran ini merupakan pelanggaran pemilu sebagaimana yang diatur di Undang-Undang 7, ataukah ini dugaan pelanggaran di luar Undang-Undang 7. Nah, ini kan yang lagi memang kita identifikasi hari ini. Memang kita hari ini memang belum melakukan proses-proses permintaan informasi kepada pihak-pihak secara langsung. Tapi memang akan ada jadwal di kemudian hari yang akan kita melakukan permintaan informasi atau permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan program pemerintah daerah terkait masalah stimulus UMKM yang ada di sini. Apakah penyalahgunaan ini masuk di konten pelanggaran pemilu, ataukah penyalahgunaan ini bukan tidak bisa masuk di konten pelanggaran pemilu, itu nanti baru kita rumuskan di dalam kajian kita ketika semua data informasi itu lengkap. Ini masih dalam tahap pengumpulan itu. Data ya Pak ya. Iya. Ini kan masyarakat juga semakin ramai nih Pak. Jangan sampai sih hegemoni yang selama 5 tahunan ini terkotori dengan hal yang suara gitu Pak. Karena kan rakyat sudah bosen Pak mendengar gitu. Nah sekarang Bawaslu pun ada kan ruang publik Pak. Dari Bawaslu sendiri misalkan saya nih orang nggak kenal dengan LSM Lira, ya kan? Ataupun saya tahu pakasan LSM Lira, tapi saya mau lapor Pak Lintang sungkan kan gitu, takutnya apa? Apakah di Bawaslu juga ada Pak ruang publik yang diberikan untuk masyarakat? Sebetulnya ada. Kalau kita dasarkan pada peraturan Bawaslu nomor 7 ya tahun 2022 terkait penanganan temuan dan laporan. Sebetulnya temuan dan laporan penanganan dugaan pelanggaran itu sumbernya ada dua. Berangkat dari temuan. Kalau temuan ini pasti berangkat dari pengawasan aktif yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu bawah atau berbasis pada laporan. Laporan ini laporan masyarakat langsung. Tapi ada hal yang berbeda gitu di temuan ini. Kalau dulu temuan ini pasti dari jajaran pengawas. Tapi kali ini temuan ini ada dua kamar lagi. Ada kamar informasi awal, ada kamar investigasi. Nah, kamar informasi awal itu sumbernya dari masyarakat melalui saluran resmi yang ada di Bawaslu. Misalkan karena berbasis cara masyarakat itu terlalu jauh mau datang ke kantor Bawaslu atau diusulkan ke kantor Bawaslu, itu ada saluran-saluran resmi yang diberikan semacam email, media sosial Bawaslu. Itu diinformasikan di situ, di saluran resmi itu sudah informasi awal, dan itu secara mutatis mutandis itu harus dilakukan penelusuran oleh Bawaslu. Guys, teman-teman, tuh Bawaslu sudah jawab bahwasanya Bawaslu sudah memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada dugaan pelanggaran dimanapun ini Pak ya, tidak terkait hanya di Sidoarjo saja. Kalau jadi nggak perlu sungkan kalau warga Sidoarjo langsung hadir di Bawaslu ya, hadir temui beliaunya sangat terbuka 24 jam guys ya, sehingga masyarakat itu merasa wiki yang merok menghargai atau memiliki bahasa negara ini milik kita bersama, bukan milik satu orang ataupun golongan dan gitu ya. Saya juga berharap nih Pak, LSM Lira pun segera untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat terkait nggak usah wedi-wedi gitu ya Pak. LSM Lira siap menampung itu Pak kira-kira. Siap. Jadi dari LSM Lira sendiri masyarakat nggak usah takut kalau nggak mau ke Bawaslu. LSM Lira gimana Pak? Ya, saya kira siap untuk memang mengakomodir dari masyarakat
masyarakat terkait dengan temuan. Ya, namun karena ini tahun politik jangan sampai ada kepentingan titik-titik tadi. Ini yang kita garis bawahi. Jadi saya kira memang ada kajian, ada data, fakta yang memang itu harus dilanjutkan ke Bawaslu, yang kita lanjut ke Bawaslu. Kalau memang ada masyarakat, ada temuan, nah, kami sendiri kan juga punya moto nih, mendengar, melihat, dan berbuat. Nah di berbuat itulah nanti kita laporkan ke Bawaslu. Itu yang dari kami LSM Lira, jangan takut-takut terhadap kesalahan-kesalahan yang memang dilakukan oleh oknum tertentu, mengotori program pemerintah yang memang sangat luar biasa untuk ke masyarakat lagi-lagi. Intinya pemerintah sudah berbuat lebih baik, cuman yang di bawahnya ini agak bermasalah kan gitu ya. Ada celah-celah yang memang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan gitu ya. Intinya sahabat, masyarakat sekarang ini sudah canggih, sudah pinter, tapi terkadang masih belum punya keberanian. Nah, sekarang ini waktunya nih, waktunya untuk bersikap ya, bersikap, terus kemudian jangan takut-takut. Dari LSM Lira siap mewadahi informasi yang terkait dengan pelanggaran. Bawaslu juga siap untuk mewadahi juga. Sama-sama siap. Sama-sama siap nih ya. Sama-sama siap. Jangan sampai itu suara sampean terbeli dengan cuma-cuma. 5 tahun itu panjang. Ya, pergunakan suara sampean sebaik mungkin, dukung yang memang baik. Ya, tidak perlu gontok-gontokan suara jamane. Ya, Pak Bawaslu ya. Pak Kasar dari Lira ya. Sudah tidak waktunya lagi. Ini sudah ada ruang. Sudahlah manfaatkan 2 ruang ini untuk menyampaikan, mengakomodir mereka yang sudah mengakomodir siap untuk berbuat demi masyarakat. Bensin BNB itu diajar ya Pak ya. Dipotong Pak. Siap Pak ya. Oke sahabat, terima kasih banyak. Ini kami bersama dengan Komisioner Bawaslu sudah memberikan jawaban yang luar biasa ya terhadap masyarakat. Dan dari LSM Lira, Pak Kasan sudah memberikan ruang juga, sama lah intinya sebagai sama-sama pengawas publik ya Pak ya.